ya. Tugas yang diberikan itu adalah kalian ke LMS ya. Di LMS Tunas Daud itu ada materi atau ada topik mahir berkorespondensi dalam surat pribadi dan surat resmi. Mahir berkorespondensi dalam surat pribadi dan surat resmi. Lalu di bawahnya itu ada tugas ya. Nama tugasnya adalah tugas mandiri materi surat pribadi dan surat resmi. Ya, tugas mandiri materi surat pribadi dan surat resmi. Oke. Jadi tugasnya tugas pribadi ya. Silahkan dikumpulkan sesuai dengan waktunya. Oke? Paham ya? Udah ketemu belum? Kapan ditulis waktunya? Gimana, Diva? Kapan ditulis waktunya? 1 jam pelajaran ini ya, Nak ya. Miss Devi juga belum lihat, tapi coba dicek kalau ada waktunya. Kalau tidak ada waktunya di sana, berarti 1 jam pelajaran ini. Oke? Di absen enggak sih, Miss? Di absen dulu enggak? Oh, biasanya kalian di Miss-nya absen dulu. selalu absen. Biasanya di absen dulu ya? Miss, ini berarti boleh nyari di Google kan? Karena kan kita belum belajar cuma yang tadi buku fiksi dan non-fiksi itu aja. It's okay, kalian bisa cari di mana saja. Ya. Harus ngasih sumbernya kan itu? Aturannya di sana apa? Ada aturannya nggak? Dibuka dulu, dibaca. Minimal 3 sumber yang berbeda dengan mencantumkan sumber pada tugas mandiri. Ya, berarti kalian boleh searching di mana saja. Setelah itu ada sumbernya. Sumbernya dari mana? Kalau bisa sumbernya akurat, ya. Kalau misalkan kalian cari Google ya berarti kalian taruh linknya di sana, begitu ya. Kalau kalian carinya di buku, berarti kalian taruh nama bukunya apa, gitu ya. Udah ketemu belum tugasnya? Udah. Oke, Clarence sudah, yang lainnya sudah oke. Michelle sudah oke. Dikerjakan ya sampai selesai. Ada berapa soal tuh Miss Devi juga lihatnya itu ada 1, 2, 3, 4. Oke, di yang ke nomor 4 itu ada instruksi ya. Jadi dibaca semuanya baru bertanya. Instruksinya adalah tugas mandiri sudah harus terkumpul sebelum kegiatan pembelajaran berakhir. Ya, silakan dikumpulkan sebelum pembelajaran bahasa Indonesia berakhir ya. Dikumpulkan sesuai dengan waktunya. Oke? Ada pertanyaan? Berarti kalau mau nulisnya, kalau misalkan setiap ininya berbeda sumbernya, berarti nanti kita nulis nomor berapa, sumbernya dari mana, nomor 2 gitu ya? Iya. Kalau dari sini Miss Devi baca ya, carilah informasi mengenai berkorespondensi dalam surat pribadi dan surat resmi dari berbagai sumber yang terpercaya seperti buku pembelajaran, artikel, dan situs internet. Jelas ya, minimal 3 sumber yang berbeda dengan mencantumkan sumber pada tugas mandiri. Apa saja yang dicari? Yang pertama, pengertian korespondensi. Misalkan kalian cari dari KBBI. Ya, di internet kan ada tuh KBBI, cantumkan KBBI. Terus menurut siapa? Misalnya menurut ahli ini dari situs ini, cantumkan. Lalu menurut siapa lagi? Menurut ahli si B dari situs ini, cantumkan. Berarti pengertian korespondensi itu minimal ada 3 sumber yang berbeda dengan mencantumkan sumbernya. Oke ya. Kalau nggak usah ngomong yang menurut ahli itu nggak usah. Yang penting saya kasih sumbernya aja gitu. Maksudnya Miss Devi kalau menurut ahli kan pasti sumbernya berbeda. Iya kan? Sudah Beda-beda sangat jauh. jelas di catatannya Miss Tiur minimal 3 sumber yang berbeda. So itu sudah sangat jelas, ya. Miss mau kerjain di mana? Di mana saja kalian mau kerjain, yang penting kalian mengumpulkan. Oke? Jadi instruksinya dibaca baik-baik. Paham ya? Miss Devi screenshot ya kalian. Izin Miss Devi screenshot karena Miss Devi akan kirimkan nama-nama yang ada di sini untuk absen di Miss Tiur. Ya, jadi Miss Devi tidak usah panggil, Miss Devi hanya screenshot saja untuk Miss Devi bisa setor ke Miss Tiur. Oke ya? Paham ya? Oke, sip. Thank you. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom, selamat pagi anak-anakku di kelas 7A. Ya, terima kasih Meta, Clarence, Benjamin, Hana, Neima, Michelle, Divania, Clara, Temira, Gabriela sudah menyalakan kamera. Seberapa ada anak-anak yang lain juga demikian ya.
bisa segera untuk dapat menyalakan kameranya, dan jika ada kendala kalian bisa menginformasikan. Oke, terima kasih. Ya, baik. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai aktivitas, baik itu belajar juga, ya kita awali dengan sikap berdoa, ya untuk kita bisa dibimbing, dimudahkan, ya diberi hikmat oleh Tuhan. Ya, mari kita bersatu dalam doa anak-anakku. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat anugerah kesempatan yang Kau masih berikan kepada setiap kami. Kasih-Mu begitu luar biasa, bahkan selalu baru dalam hidup kami Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, kami akan masuk dalam proses pembelajaran kewarganegaraan terkait tentang pentingnya keberagaman Tuhan. Mampukan setiap kami, khususnya generasi muda tempat ini Tuhan, untuk dapat memaknai setiap keberagaman-keberagaman yang ada sebagai identitas dari bangsa Indonesia. Mampukan setiap mereka Tuhan untuk dapat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, menghargai satu dengan yang lain. Di mana setiap keberagaman yang ada yang kami miliki adalah semua berasal dari Engkau Tuhan. Sebuah anugerah yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami serahkan Tuhan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih anak-anak. Ya, misalkan absen, jadi bagi anak-anak yang Mister panggil namanya, kalian bisa sebut hadir seperti itu ya. Oke, 7A. Ada Alicia. Halo Alicia. Halo, Mister. Oke, lalu ada Ayu Amira Neima. Hadir, Mister. Baik, lalu ada Benjamin. Hadir, Mister. Oke, lalu ada Clara. Hadir, Mister. Oke, lalu ada Clarence. Hadir, Mister. Ya, kemudian ada Temira. Hadir, Mister. Ya, lalu ada Toby. Toby, halo. Hadir, Mister. Oke, lalu ada Divania. Divania. Iya, Mister. Oke, Hadir. baik. Lalu ada Gabriel. Hadir, Mister. Oke, kemudian ada Hana Putri. Hadir, Mister. Oke, lalu ada Ho Michelle. Hadir, Mister. Oke, lalu ada Yakob. Hadir, Mister. Lalu ada Jemima. Jemima, halo. Apakah ada? Oke, baik, terima kasih. Ya, sakit. Oke. Kemudian ada Jennifer. Hadir, Mister. Oke, lalu ada Jevo. Hadir, Mister. Oke, lalu ada Levi. Hadir, Mister. Baik, kemudian ada Meta. Hadir, Mister. Oke, lalu ada Stefan. Hadir, Mister. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi Mister ucapkan bagi anak-anak Mister kelas 7A ya. Mister berharap kalian di rumah dalam kondisi sehat ya. Tetap ikuti aturan yang ada ya. Kita belum bisa ketemu ya karena pandemi masih bergejolak kembali ya. Kita berharap bisa cepat berlalu dan kita bisa ketemu lagi ya. Oke. Dimana pada kesempatan pagi hari ini kita masih ya melanjutkan pembelajaran kita di mana minggu lalu kita baru masuk tentang pentingnya keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kita sudah meninggalkan materi di bagian A, materi di bagian A kalian sudah dapatkan di mana PowerPoint sudah Mister bagikan di LMS tentang faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Saat ini di bagian B kita belajar tentang pentingnya dari keberagaman itu sendiri. Ya, di mana keberagaman yang kita miliki dibingkai, diikat menjadi satu ya dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, minggu lalu kalian sudah mampu menjawab, menyampaikan dengan baik ya di mana sejarah dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Ya. Saat ini kita akan lanjutkan pembelajaran tersebut. Mister berharap kalian tetap semangat dan antusias ya di rumah dalam mengikuti proses pembelajaran meskipun kita tidak bisa ketemu secara langsung ya. Oke.
Kalian bisa perhatikan di sini anak-anakku. Ya, kalian bisa perhatikan ya. Minggu lalu kita sudah masuk di sini ya, bicara tentang pentingnya keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jika bicara Indonesia berarti bicara tentang keberagaman, bicara tentang perbedaan. Ya, Indonesia dikenal sebagai negara yang majemuk, ya, terdiri dari berbagai macam etnik, budaya, bahasa, agama, dan keyakinan. Itu sudah sangat jelas sekali. Ya, yang mencirikan Indonesia sebagai negara yang besar. Ya, oleh sebab itu mengapa ya yang Mister sampaikan minggu lalu ya, harus ada semboyan yang mengikat perbedaan kita. Di mana konsep membangun Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika pada waktu itu juga menjadi komitmen dari para pendiri bangsa kita. Ya. Meskipun di semester 1 tidak diungkapkan, ya tidak disampaikan secara jelas bagaimana para pendiri bangsa kita merumuskan dasar negara. Tetapi nanti ya dalam akhir pembelajaran bagian B ini kalian bisa perhatikan di mana para tokoh bangsa kita pada waktu itu ya menyadari betul semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mampu merekatkan setiap perbedaanmu, perbedaan kita saat ini. Ya, dijelaskan di sana ya anak-anakku, kalian bisa perhatikan. Bahwa hakikat Bhinneka Tunggal Ika yang pertama, ya, selain disadari oleh latar belakang sosial budaya, ya, geografis dan sejarah kita yang sama. Ingat, di sini dikatakan sejarah kita sama. Mister beri tanda warna kuning. Ya. Jika bicara sejarah yang sama, berarti kita tidak ada bedanya. Kita sama, meskipun dari ras, budaya, agama kita banyak berbeda. Tetapi sejarah, kalau bicara sejarah ada yang berani menyampaikan, kok bisa dikatakan sama? Karena apa anak-anakku? Coba satu anak atau beberapa anak boleh menyampaikan pendapatmu, bebas. Ya, tentunya pendapatmu bebas yang bertanggung jawab yang besar mau. Sesuai dengan materi yang kita pelajari. Jika dikatakan kita memiliki sejarah yang sama, sejarah seperti apa yang kita bisa katakan, yang kita bisa kaitkan bahwa kita punya sejarah yang sama? Coba. Beri pendapatmu. Ya, terima kasih. Ada 2 anak sudah yang menjawab. Ini putri semua. Apakah ada putra menambahi? Ya, Mister awali dari Meta. Ya, menurut Meta, mengapa kita bisa dikatakan memiliki sejarah yang sama? Karena perjuangan untuk bangsa Indonesia supaya Indonesia bisa merdeka. Berarti Meta menyadari bahwa Meta, ya, leluhur Meta dulu pernah terjajah 3,5 abad lebih, pernah menderita karena penjajahan. Terima kasih Meta. Meta menyadari betul hal itu. Ya, oke, itu menurut pendapat, pandangan dari Meta. Lalu pendapat dari Clara, ya, sejarah penjajahan Indonesia. Luar biasa, meskipun Clara belum ada pada waktu itu, tetapi sejarah ya menyadarkan Clara ya bahwa meskipun kita berbeda saat ini, ya tetapi kita punya sejarah yang sama. Bagaimana bangsa kita pernah terjajah, pernah dijajah, pernah menderita. Ya, itu sebabnya kita punya sejarah yang sama meskipun kita banyak memiliki perbedaan. Ya. Lalu menurut Clarence, terima kasih Clarence. Ya, menurut pendapat dari Clarence, ya, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah agar bisa merdeka. Oke, terima kasih Clarence, Clara, dan Meta. Ya,
Kalian menyadari betul ya tentang keberagaman yang kita miliki. Ya, dan kalian juga menyadari kita punya sejarah yang sama. Ya, sejarah tersebut tidak bisa dilupakan. Sejarah tersebut menjadi bagian dari diri kita, bagian dari hidup kita. Ya, terima kasih. Ya, pendapatmu luar biasa, anak-anakku. Ya, dijelaskan di sana. Ya, kita punya sejarah yang sama. Persatuan bangsa Indonesia juga didasari oleh kesatuan pandangan, ideologi. Sekali lagi, minggu lalu Mister sampaikan, jika bicara ideologi berarti bicara suatu keyakinan yang kita yakini kebenarannya. Di mana ideologi bicara tentang falsafah dasar negara kita, yaitu Pancasila, tidak ada yang lain. Ya. Nanti di kelas 8 kalian akan terima materi bicara tentang ya, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Itu di kelas 8 itu akan dapat itu. Ya, kalian akan melihat kembali lebih dalam lagi tentang dasar negara kita, yaitu Pancasila. Dijelaskan di sana, di mana pandangan ideologi, ya keyakinan dan falsafah hidup bangsa Indonesia secara holistik ya tercermin dalam sila-sila Pancasila yang menjadi dasar negara dari Indonesia itu sendiri. Ya, di mana minggu lalu beberapa di antara kalian sudah berani menjawab dengan sangat baik, ya tentang sejarah kata dari Bhinneka Tunggal Ika. Ya, berasal dari bahasa Sanskerta, ya, ditulis di kitab Sutasoma yang ditulis langsung oleh Empu Tantular. Ya, di mana Bhinneka Tunggal Ika diingatkan kembali. Ya, kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari ungkapan bahasa Jawa kuno, berasal dari bangsa kita. Ya, dari situ kita diingatkan bahwa sebelum Republik Negara ini terbentuk, kita ini terdiri dari kerajaan. Dulunya masih bernama Nusantara. Ya. Ada kerajaan besar di mana wilayah teritorialnya begitu luas, yaitu Majapahit. Ya, Bhinneka Tunggal Ika dikutip dari sebuah kakawin, sebuah kitab yang bernama Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular saat pemerintahan kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Sementara itu, kesatuan pandangan ini, ya, ideologi, falsafah hidup bangsa Indonesia secara eksplisit, ya, jelas tercantum dalam lambang negara, di mana tertulis di pita yang dicengkram oleh burung Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah sejarah bangsa kita, ya, yang merekatkan setiap perbedaanmu, perbedaan kita saat ini. Di mana Bhinneka Tunggal Ika, jika kalian perhatikan, ya, tidak hanya menjadi pelengkap, tidak hanya sebagai pajangan di kelas, seperti kalian perhatikan di kelas kalian, bukan hanya sebagai pajangan saja, penghias dinding, tetapi anak-anakku, kita harus mampu memaknai hal tersebut dengan baik. Ya, jika bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, bicara tentang dasar negara kita. Di mana Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda, tetapi tetap satu jua mengungkapkan yang namanya persatuan dan kesatuan berasal dari keanekaragaman. Ya, ini sudah ada dari zaman kerajaan Majapahit, di mana terdapat dua agama besar. Minggu lalu teman kalian sudah mampu menyebutkan Hindu dan Buddha. Ya, dijelaskan bahwa dua ya hal ini jelas berbeda, tetapi kebenarannya adalah satu. Hindu Siwa dan Buddha. Ya, mereka jelas berbeda, tetapi kebenarannya adalah satu. Ya. Di mana mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Baik keberagaman suku, ras, agama, antar golongan maupun sosial dan budayanya. Ya. Hingga kini anak-anakku, ya, Bhinneka Tunggal Ika masih menjadi semboyan. Ya. Semboyan pemersatu yang tepat bagi bangsa yang penuh dengan keberagaman ini. Ya. Tidak ada semboyan lain yang bisa merekatkan perbedaanmu, perbedaan kita saat ini. Ya, hanya Bhinneka Tunggal Ika yang mampu. Ya, bahkan sampai saat ini, dari zaman kerajaan dulu sampai saat ini masih tetap sesuai, masih tetap relevan dan masuk akal. Ya. Di mana? Di bagian A, landasan hukum Bhinneka Tunggal Ika ini, ya, adalah dasar hukum bagi berlakunya sebuah ketentuan. Ya, ada patokan. Di mana di semester 1 kelas 7 ya, kalian belajar tentang norma. Benar ya?
norma dalam mewujudkan keadilan. Begitu juga Bhinneka Tunggal Ika. Ya, menjadi salah satu bagian dari dasar negara kita. Ya, sebagai dasar hukum. Jika bicara norma, bicara peraturan, aturan tertinggi berasal dari dasar negara kita. Itu di kelas 8 nanti kalian akan dapatkan juga. Ya. Sebagaimana disampaikan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Itu materi kelas 8, Mister sampaikan sedikit saja untuk kalian. Ya. Sumber dari segala sumber hukum nasional, di mana setiap warga negara Indonesia harus patuh taat terhadap hukum itu sendiri, terhadap aturan, norma itu sendiri. Jika kita coba-coba melawan, melanggar hukum, itu sama saja kita memberontak terhadap dasar negara kita. Ya, kalian nanti ketika di kelas 9 juga, kalian akan pelajari bagaimana setelah Indonesia merdeka, ya, terdapat beberapa kelompok-kelompok, di mana kelompok-kelompok tersebut adalah bangsa Indonesia itu sendiri yang coba-coba ingin memisahkan negara Indonesia, ingin membangun negara di dalam negara, ya, ingin mengganti dasar negara kita dengan ideologi atau dasar negara yang lain. Itu pernah terjadi. Kalian pernah dengar tidak? Ya, terjadi pemberontakan. Sampai sering ditayangkan filmnya, diperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pernah tahu tidak? Pemberontakan apa itu? Coba, salah satunya. Ada 5 pemberontakan yang terjadi. Salah satunya yang terkenal. Itu terjadi dini hari. Ya, di bulan September memasuki bulan Oktober. Ada yang tahu tidak? Pemberontakan apa? Yang pembunuhan itu, Mister. Ya, pemberontakan apa itu? Yang pembunuhan keji oleh G30S. Ya. Ya, pemberontakan G30S. Ya. Itu pernah terjadi. Bahkan bukan hanya itu saja. Terima kasih Clarence. Ya, ada DITII. Ya. Di mana itu adalah bagian dari negara kita, bagian dari bangsa kita, tetapi mereka memberontak, mereka ingin mengganti dasar negara, ingin mengganti falsafah yang kita yakini kebenarannya, yaitu Pancasila. Ya, itu pernah terjadi. Dan itu semua nanti penjelasan lebih dalamnya kalian dapatkan ya di kelas 9. Itu hanya menyinggung dikit materi kelas 8, materi kelas 9. Ya. Dijelaskan selanjutnya. Ya. Di bagian kedua, landasan hukum Bhinneka Tunggal Ika terdapat juga pada pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kalian bisa cek di internet apakah sesuai dengan apa yang Mister sampaikan. Ya, itu tertuang. Ya. Di mana semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya anak-anakku memiliki hubungan kuat yang erat dengan dasar negara dan hari kemerdekaan. Jika bicara hubungan yang kuat, ya ada kesatuan dengan dasar negara dan hari kemerdekaan. Kalian masih ingat tidak? Ya, materi kelas 6 ya, di mana bicara tentang kebangkitan nasional. Pernah dengar? Kebangkitan nasional ya ditandai dengan lahirnya apa? Sebuah organisasi. Pertama kali. Ada yang masih ingat organisasi pertama tersebut? Sebagai wujud bentuk dari kebangkitan nasional di mana para pemuda kala itu menyadari betul semangat persatuan dan kesatuan itu penting. Silakan. Budi Utomo, Mister. Terima kasih Clarence. Budi Utomo. Ya, Budi Utomo adalah organisasi pertama. Ya. Sebagai tanda dari kebangkitan nasional. Di mana para pemuda kala itu, ya, ketika mereka diberikan kesempatan untuk sekolah, ya, mereka menyadari betul bahwa persatuan dan kesatuan ya adalah modal untuk bangsa Indonesia bisa mencapai kemerdekaan. Dengan semangat nasionalisme dan patriotisme, kita bisa mengusir penjajah itu. Ya.
Itu Budi Utomo. Ya. Semangat Kebangkitan Nasional 1908. Kemudian disusul lagi beberapa tahun kemudian. Ya, para pemuda, seiring bertambahnya pemuda yang mendapatkan ilmu pengetahuan, yang bisa mendapatkan pembelajaran yang baik, sehingga mereka berserikat, mereka berkumpul, yang sering kita rayakan bersama pada tanggal 28 Oktober 1928. Apa itu? Silakan Levi. Pemuda. Iya, terima kasih Nak. Sumpah Pemuda. Ya, itu jelas. Ya, runtutannya untuk mencapai kemerdekaan Republik Indonesia pertama dari kebangkitan nasional. Apa yang disampaikan Clarence ditandai dengan lahirnya organisasi bernama Budi Utomo. Ya, organisasi Budi Utomo ini memberikan yang namanya bantuan dana pelajar bagi para pelajar pada waktu itu yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena terbatas biaya, diberikan dana pelajar atau beasiswa saat ini namanya untuk bisa melanjutkan pendidikan. Seiring semakin banyak para pemuda, semakin terbukalah wawasan mereka. Ya, oleh sebab itu mengapa apa yang disampaikan Levi tadi, ya, para pemuda menyuarakan, menyampaikan pendapat, mereka mengikrarkan janji, sumpah mereka berbangsa satu, berbahasa satu, bertanah air satu, yaitu Indonesia. Mereka dari suku, mereka dari kelompok, mereka dari organisasi yang berbeda. Ada Yong Sumatera Nenbon, Yong Java, Yong Betawi, Yong Ambon, banyak organisasi-organisasi. Tetapi mereka tahu kalau mereka hanya bergerak sendiri-sendiri, sulit untuk mencapai kemerdekaan. Sehingga mereka berserikat, mereka berkumpul bersama untuk bersatu hati, ya, satu suara, satu pendapat. Ya, tidak ada yang lain. Hanya satu Indonesia. Itu para pemuda seperti kalian. Ya, itu sebabnya mengapa semangat nasionalisme, semangat patriotisme itu harus ada bagi anak-anak SMP Tunas Daud, anak-anak kelas 7A. Ya, karena ini penting. Ya, selanjutnya puncaknya yaitu 17 Agustus 1945. Nah, itu dari Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, 17 Agustus. Ini adalah sejarah bangsa kita untuk kita bisa meraih kemerdekaan. Ya, di mana penggerak-penggeraknya ya adalah para pemuda-pemuda Indonesia. Ya, sama seperti kalian. Jadi itu sebabnya mengapa Mister berharap sekali anak-anak Mister kelas 7A ini nantinya akan jadi orang-orang hebat. Ya, tentunya harus punya moral, harus punya karakter. Karakter-karakter Kristus, karakter-karakter yang baik. Ya, yang bisa jadi contoh teladan bagi banyak orang. Ya. Selanjutnya, pada pasal pertama, ya, nomor 66 tahun 1951, lambang negara Republik Indonesia terbagi atas tiga bagian. Yang pertama, burung Garuda yang menengok dengan kepala lurus ke sebelah kanannya. Yang kedua, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher burung Garuda itu sendiri. Yang ketiga, semboyan ditulis di atas pita yang dicengkram oleh burung Garuda. Ya, itu penjelasan mengenai lambang negara kita. Ya, simbol negara kita. Mana di bagian B? Jika kalian perhatikan, di bagian B ini bicara tentang prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Mengapa Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sebagai semboyan negara? Pertanyaan buat kalian. Coba, setiap kalian boleh sampaikan pendapatmu. Mengapa Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sebagai semboyan negara kita? Kalian boleh chat. Mister ingin tahu pendapat dari setiap anak-anak Mister di kelas 7A ini. Mengapa Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sebagai semboyan negara kita? Coba berikan pendapatmu. Tentunya setiap kalian punya cara sendiri menyampaikan. Mister ingin tahu bagaimana bahasa-bahasa kalian menyampaikan. Ayo. Ya, baru satu anak. Oke, sudah ada 3.
4. Saya cuma nambahin aja. Oke, baik. Terima kasih. Silakan yang belum menyampaikan pendapat, sampaikan pendapatmu. Mengapa Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sebagai asas, ya, sebagai semboyan, simbol dari negara kita? Mengapa? Oke. Yang belum menyampaikan pendapat, silahkan sampaikan pendapatmu. Ya, Mister akan baca satu-satu dari atas. Ya, menurut dari Clarence, ya, ini disebabkan oleh karena beragamnya suku, bangsa, agama, bahasa, dan lain sebagainya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ya, jelas. Berarti Clarence sangat memahami materi di bagian A semester 2 tentang faktor-faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Ya, salah satunya adalah letak strategis. Kondisi negara kita yang terdiri dari kepulauan yang menyebabkan kita memiliki banyak sekali perbedaan. Serta salah satunya adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi bangsa Indonesia. Di mana tugas kita tidak bisa mengubah. Tugas kita adalah merawat setiap pemberian yang Tuhan berikan. Terima kasih. Ya, baik. Pendapat dari Stefan, karena Indonesia memiliki sangat banyak sekali suku. Ya, keberagaman suku. Terima kasih Stefan. Ya, di mana beberapa minggu yang lalu kita juga sudah belajar ya tentang keberagaman suku, ras. Ya, ada 10 suku besar di Indonesia. Ya, kalian sudah pelajari itu dan cuplikan video pembelajaran Mister juga sudah sampaikan kepada kalian. Ya, terima kasih Stefan. Lalu pendapat dari Clara ya, agar mengingatkan seluruh warga Indonesia bahwa walaupun kita berbeda, kita tetap memiliki sejarah yang sama. Terima kasih, Clara. Luar biasa pendapatmu. Ya, menyadarkan kembali bagi generasi-generasi muda selanjutnya, ya, untuk mengingat bahwa kita ini terdiri dari keberagaman, dari perbedaan yang bermacam-macam. Tetapi kita punya sejarah yang sama. Ya, oke, terima kasih. Lalu, oke, tambahan dari Clarence tadi, ya, semboyan ini dipakai sebagai gambaran persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Terima kasih. Lalu menurut Nema, karena bangsa Indonesia memiliki beraneka ragam ras, suku, budaya. Terima kasih, masih mengingat materi beberapa minggu yang lalu tentang faktor keberagaman. Terima kasih Nema, ya luar biasa. Oke, baik. Ini pendapat dari Levi, ya, karena Indonesia memiliki banyak keberagaman. Banyak suku, beragam bahasa, jadi harus bersatu agar kuat. Terima kasih Levi. Nah, itu sebabnya mengapa beberapa minggu yang lalu Mister minta kepada setiap kalian ya mencari 20 provinsi. Dilengkapi dengan tarian, rumah adat, makanan khas. Ya. Kalian menyadari betul kita ini terdiri dari berbagai macam perbedaan. Ya, di mana perbedaan itu adalah suatu anugerah. Ya, kita harus maknai untuk kita bisa tetap kuat menjalin hubungan yang baik dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang berbeda satu dengan yang lain. Terima kasih Levi, luar biasa. Menurut pendapat Meta, karena mempersatukan bangsa ya di tengah keberagaman. Ya, Bhinneka Tunggal Ika itu mempersatukan perbedaan yang ada. Oke. Baik, ada tambahan lagi nih dari Clarence ya, luar biasa. Indonesia sendiri terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras dan suku, agama dan kepercayaan. Di mana fungsi mendasar Bhinneka Tunggal Ika adalah landasan. Ya, bicara landasan berarti bicara tentang dasar, ya fondasi, fundamental, ya, persatuan dan kesatuan. Oke, luar biasa. Ya, jadi jelas. Ya, terima kasih anak-anak kelas 7. Kalian sudah sangat memahami tentang kondisi bangsa kita yang berbeda, yang beragam. Oleh sebab itu, ya kita belajar tentang pentingnya keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika untuk kita melihat kembali, menyadari kembali bahwa kita adalah bangsa yang besar. Ya, bangsa yang majemuk. Ya. Kita harus rukun satu dengan yang lain supaya terbina hubungan yang harmonis. Ya, kehidupan bisa berjalan dengan baik. Ya. Di mana? Jelas mengapa Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sebagai semboyan negara. Kalian tadi sudah menjawab dengan sangat baik.
dan tepat. Ya, bahwa Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kutipan pada kitab Sutasoma yang mengajarkan sikap untuk saling menghargai, sikap saling toleransi di tengah perbedaan, di tengah keberagaman yang ada. Keberagaman Indonesia untuk mendapat mengimplementasikan atau melaksanakan, mempraktekkan dari Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara, perlu adanya pemahaman anak-anakku ya secara mendalam terkait prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ya, di mana di bagian C kalian bisa perhatikan ciri-ciri Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, adanya persamaan dan kewajiban bagi setiap warga negara. Nah, adanya persamaan dan kewajiban bagi setiap warga negara. Yang kedua, tidak adanya rasialisme. Ya, paham-paham rasialisme itu tidak boleh ada. Ya, yang menganggap rasnya atau sukunya paling unggul itu tidak boleh. Dan yang ketiga, tumbuh dan berkembang sikap golongan sendiri atau membenci golongan lain atau perbedaan warna kulit, mendiskriminasikan, ya itu tidak boleh. Ya, sama. Bagian keempat, adanya sikap diskriminasi, membeda-bedakan manusia itu tidak boleh. Ya, karena jika kita mendiskriminasikan, mencela, mengejek, menghina orang lain, itu sama saja kita menghina siapa? Coba, kalau kita saling menghina, saling menyakiti satu dengan yang lain, itu sama saja kita menyakiti atau menghina siapa? Coba. Belajar menalar. Jika kita saling menyakiti, jika kita saling membenci, saling merusak satu dengan yang lain, ya, menghina satu dengan yang lain, itu sama saja kita menghina siapa? Coba. Menghina siapa? Oke, terima kasih Clara. Selain sesama. Menghina Tuhan, Mister. Iya, terima kasih. Jelas ya, menghina yang menciptakan kita, yaitu Tuhan. Ya, itu sebabnya mengapa tidak boleh memanggil teman-temanmu dengan sebutan yang aneh-aneh, itu tidak boleh. Ya, karena setiap kita dari ajaran kepercayaan apapun kita, ya, nama itu punya makna di mana orang tua kalian, orang tua kita, ya, memberi nama itu dengan harapan supaya kita tumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang bisa diandalkan. Ya, Mister ambil contoh keyakinan Mister ketika Mister memberikan nama anak Mister, ya, di mana beberapa minggu kemudian harus dibawa ke gereja untuk penyerahan anak, ya, didoakan. Itu jadi tidak sembarangan. Begitu juga umat beragama Hindu, ya, biasanya ada upacara 3 bulanan. Ya, ada ritual, ada persembahyangan. Ya, jadi tidak sembarangan orang memberi nama anak-anaknya itu. Oleh sebab itu, kita dengan teman-teman kita sedekat apapun, ya kita harus hargai teman-teman kita. Kita harus panggil namanya dengan baik. Jangan dengan sebutan-sebutan yang aneh-aneh. Apalagi panggil teman dengan nama-nama kebun binatang. Oh, itu juga nggak boleh tuh. Ya, itu sama saja menghina Tuhan. Ya, apa yang disampaikan oleh Jevo tadi. Ya. Terima kasih. Ya, selanjutnya, terbinanya sikap saling menghormati antar warga masyarakat. Nah ini, ya ciri-ciri dari Bhinneka Tunggal Ika, sikap saling menghormati di tengah perbedaan yang ada. Nah, yang kedua, kita bicara manfaat keberagaman bagi bangsa Indonesia. Kalian bisa perhatikan, di mana Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki penduduk yang bersifat heterogen. Kondisi ini mengakibatkan Indonesia memiliki berbagai keberagaman yang harus dijaga. Ingat, bukan kata Mister, tapi ini sejarah, ilmu pengetahuan yang mengingatkan kita di mana keberagaman yang kita miliki harus kita jaga. Bukan harus kita rubah atau harus kita rusak. Bukan, tapi harus kita jaga. Ya, ini penting di mana setiap perbedaan anugerah yang kita miliki adalah pemberian dari Tuhan. Ya, tugas kita merawat, menghargai itu semua. Mengapa kita harus menjaga keberagaman? Nah, sudah terlalu banyak kalau Mister sampaikan, ya, masalah perang suku, agama terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Karena kurangnya sikap menghargai. Itu sebabnya mengapa saat ini materi kita di bagian B tentang pentingnya keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika.
untuk merawat, menjaga yang namanya keberagaman, menjaga yang namanya perbedaan itu sendiri anak-anakku. Ya, supaya kita bisa tetap hidup rukun di tengah keberagaman yang ada. Di mana setiap keberagaman yang kita miliki memiliki manfaat. Ya, manfaat keberagamannya sebagai berikut. Yang pertama, terciptanya sikap saling menghormati. Ya, di mana keberagaman adalah kekayaan dan kekuatan Indonesia yang harus dijaga. Menjaga keberagaman dapat dilakukan dengan menghargai perbedaan yang ada. Ya, kita hargai perbedaan yang ada. Rasa saling menghargai akan mampu meningkatkan sikap saling menghormati perbedaan. Baik perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, maupun perbedaan ras. Kalian sudah pelajari itu. Ya, suku, agama, budaya, ras itu. Ya, di mana sikap saling menghormati harus dimiliki oleh setiap manusia, setiap kita, agar terciptanya keserasian dan kerukunan hidup. Ya, itu sebabnya mengapa para tokoh-tokoh pendiri bangsa kita berjuang, ya, merekatkan perbedaan kita. Ya, satu cuplikan video untuk kalian. Ya, bagaimana kita memaknai Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Ya, yang berasal dari identitas bangsa kita. Ya, selamat menyaksikan. Ya, jelas ya. Jadi kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno, ya, bahasa Sanskerta pada waktu itu. Ya, itu adalah bagian dari kita, milik kita. Jadi kita harus bangga, ya, di mana kata Bhinneka Tunggal Ika dari zaman kerajaan sampai saat ini masih digunakan dan sesuai untuk menyatukan setiap perbedaan kita saat ini. Ya, sedikit lagi kita lanjutkan. Ya, dijelaskan di sana. Ya, kalian bisa perhatikan. Nah, di bagian B yang kedua, ya, manfaat dari keberagaman itu meningkatkan persatuan dan kesatuan, ya. Di mana keberagaman yang kita miliki diciptakan bukan untuk dipertentangkan. Ingat, keberagaman yang ada ini Tuhan ciptakan, bukan untuk dipertentangkan atau dipermasalahkan, tetapi untuk saling kita kenal, untuk saling kita kenal satu dengan yang lain. Di mana setiap masyarakat dapat mengenal dan memperkenalkan keberagaman budaya maupun adat istiadat masing-masing daerah. Mengenal keberagaman daerah lain akan mempererat hubungan antar masyarakat, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa semakin kuat terjalin. Kemudian terciptanya kesejahteraan Indonesia. Ini pertanyaan buat kita, ya, di mana tentunya kita pernah melihat warga negara asing, ya, lalu lalang di daerah kita, ya, mereka berkunjung ke Indonesia. Tapi karena pandemi saat ini, ya, sudah jarang kita lihat, ya, karena negara mereka juga memberlakukan pembatasan untuk ke Asia, khususnya Indonesia. Ya, di mana keberagaman Indonesia menjadi salah satu faktor pendorong kedatangan dari warga negara asing itu ke Indonesia. Sebagai contoh, beberapa warga negara asing datang ke Indonesia karena ketertarikan terhadap kebudayaan Indonesia, di mana kedatangan warga negara asing tersebut ke Indonesia mampu meningkatkan devisa atau pendapatan negara dari sektor pariwisata. Kalau saat ini Provinsi Bali masih lesu, masih mati suri, ya, pariwisata karena pandemi COVID. Ya, kita berjuang bersama saat ini. Ya, kita merasakan dampak efeknya seperti apa. Ya, tapi kita harus ingat, ya, 3,5 abad kita pernah menderita karena penjajahan. Kita kuat, kita mampu. Ya, kita tunjukkan sekarang. Kita punya daya juang yang tinggi juga. Ya, untuk berjuang bagaimana caranya supaya pulih dari pandemi ini. Sehingga kehidupan kita bisa normal kembali, kita bisa belajar, ketemu kembali. Itu yang kita inginkan. Ya, di mana meningkatnya pendapatan negara mampu mewujudkan kesejahteraan sebagai cita-cita nasional. Ya, ini adalah manfaat-manfaat yang kita dapatkan, ya, ketika kita menjadi bangsa yang besar, bangsa yang memiliki banyak sekali keberagaman.
Oleh sebab itu, ya, mari anak-anakku kita rawat setiap keberagaman yang ada, setiap perbedaan yang ada sebagai suatu anugerah pemberian yang Tuhan berikan. Itu sebabnya ya anak-anakku, mengapa kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok intoleransi tidak bisa bertahan, tidak boleh ada hidup di Indonesia. Ya karena ini, ya karena semboyan bangsa kita. Ya, memang tidak bisa. Dan memang mereka juga tidak ada tempat di Indonesia untuk bisa bertahan. Ya, karena jelas Indonesia ini memiliki keberagaman. Mereka datang, mereka mengupayakan untuk menyeragamkan perbedaan kita, itu sama saja membubarkan NKRI. Ya, oleh sebab itu generasi muda seperti kalian yang nantinya digadang-gadang menjadi pemimpin-pemimpin masa depan, Mister berharap ya dalam setiap hati dan jiwa kalian tumbuh rasa nasionalis, rasa patriotis, ya, berjiwa karakter yang tangguh, ya, memiliki karakter-karakter Kristus yang bisa jadi contoh teladan yang baik bagi banyak orang, ya, di mana Tuhan pakai hidupmu untuk bisa jadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu persiapkan dirimu anak-anakku dari sekarang, ya, karena nantinya ketika kalian nanti jadi seorang pemimpin, kalian bisa memimpin dengan hikmat, dengan roh yang takut akan Tuhan, sehingga kalian bisa memberi contoh, memberikan dampak yang bagi banyak orang. Ya, satu cuplikan video terakhir untuk menutup pembelajaran kita. Ya, mengapa ya kelompok-kelompok radikal itu tidak bisa hidup? Ya, karena kita memiliki keberagaman yang kuat. Ya, kita memiliki asas, simbol yang menyatukan perbedaan kita. Kalian bisa simak. Ya, ini terkait dengan pembelajaran kalian di semester 1. Ya, selamat menyaksikan.